Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kuliah ekonomi regional. Jadi kami di sini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah ekonomi regional yang berjudul analisis multisektor. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Lutfi Azhari dengan nomor akhir 090. Adila dengan nomor NIM 016. Kemudian Nur Halimah dengan nomor NIM akhir 095. Dan kemudian ada Alfandi Muhammad dengan nomor NIM akhiran 101. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Halimah. Baik, terima kasih Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan definisi analisis multisektor. Menurut Robert dan Stimson, pada tahun 1998, multisektor analisis merupakan sebuah teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk menilai faktor-faktor yang memiliki daya saing dan berkontribusi di dalam pengembangan suatu wilayah. Menurut Widodo, pada tahun 2006, kegiatan perencanaan pembangunan sektor ekonomi di suatu wilayah dimulai dengan mengidentifikasi sektor unggulan atau potensial wilayah. Next. Nah, alat analisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sektor-sektor dalam meningkatkan daya saing ekonomi ada 3 bulan persiapan. Yang pertama, analisis SWOT dengan melihat kelemahan dan kekuatan sektor-sektor suatu wilayah. Yang kedua, matriks teori yang menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan membandingkan sektor industri dengan berbagai kriteria. Lalu yang terakhir, ada struktur analisis, yaitu merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengatasi suatu permasalahan dalam analisis SWOT. Tahapan dalam analisis SWOT ini merupakan suatu hal yang menentukan strategi perusahaan yang dilihat dari eksternal perusahaan itu sendiri dan bisa menjadi peluang dari perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada manfaat analisis multisektor. Yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja di dalam industri yang berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif. Faktor-faktor tersebut bisa dari orientasi pasar, inovasi produk, dan adaptabilitas lingkungan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk mengukur kekuatan dan kelemahan suatu sektor industri untuk identifikasi hubungan antar faktor yang mendukung perkembangan suatu industri. Manfaat yang ketiga yaitu untuk mengukur seberapa besar kesempatan dan pasar baru untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya, elemen daya saing yang terdapat dalam analisis multisektor. Yang pertama ada kemampuan pusat. Menurut Hamel dan Prahalat, pada tahun 1994, core competence yang dimaksud dalam daya saing wilayah berupa sumber daya keunggulan wilayah, teknologi, kemampuan, dan infrastruktur yang mendorong keunggulan kompetitif. Core competence dapat digunakan untuk mengukur 2 nilai diantaranya, daya saing sektor industri dan daya saing kemampuan pusat. Kompetensi inti adalah karakteristik unik dari suatu wilayah dalam menggunakan sumber daya, teknologi, keterampilan, atau skill infrastruktur dengan tujuan untuk mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Untuk mengukur indeks kompetisi inti, penelitian ini mengalihkan perspektif responden atas tingkat kekuatan atau strategi, tingkat kepentingan, dan faktor-faktor yang membentuk atau faktor daya tarik kompetensi inti. Selanjutnya. Yang kedua ada infrastruktur strategi. Infrastruktur strategi dalam penentuan daya saing wilayah adalah segala bentuk infrastruktur yang mendukung penambahan nilai sebuah kegiatan. Tidak semua infrastruktur dinyatakan strategi. Infrastruktur strategi dapat berupa sumber daya internal seperti alam,
fiskal, teknologi, dan sumber daya manusia yang mendorong wilayah untuk bersaing dalam investasi, pengembangan, dan perdagangan. Adapun infrastruktur strategi dapat berupa elemen fisik yang memfasilitasi usaha produksi, transportasi, dan perdagangan ekspor yang menambahkan nilai sektor. Selanjutnya. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko atau risk management. Manajemen risiko yang dimaksud dalam daya saing wilayah adalah elemen-elemen risiko alam, manusia, pasar, dan lain-lain yang berdampak terhadap kinerja ekonomi wilayah. Manajemen risiko secara signifikan akan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi wilayah dan keunggulan kompetitif. Penilaian risiko wilayah adalah salah satu elemen penting dalam MSA yang sangat krusial dalam perencanaan strategis dan juga dalam manajemen wilayah dan keputusan investasi. Menurut Mason dan Harrison tahun 1995, selama ini sudah ada banyak model perhitungan yang digunakan untuk mengevaluasi dampak risiko ekonomi secara nasional. Namun, kebanyakan model yang ada tidak cukup untuk mengetahui dampak dan penilaian risiko pada level wilayah. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.